Apa ya jadinya jika semua orang kompak turut mendukung Sang Merah Putih untuk terbang lebih tinggi? Ya pastinya kita akan jauh lebih pede untuk bersaing dengan King Asia, bahkan sang raja terakhir sepak bola, hingga sekelas Argentina. Gak apa-apa kita pede, karena skuad yang kita miliki sekarang bisa dibilang mewah dari depan, bahkan hingga ke belakang. Tentu seluruh pendukung pasti ingin yang terbaik untuk skuad Garuda. Ingin wujudkan cita-cita yang mungkin belum pernah terbayang akan terjadi sebelumnya. Pastinya tidak hanya antusias dari masyarakat yang menggebu-gebu, datang pula dukungan penuh dari Sang Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. FIFA World Cup 2026 semakin nyata dan berapi-api. Segala usaha dilakukan agar skuad Garuda semakin berkembang. Adapun usaha yang digencarkan oleh PSSI, yaitu dengan cara memanggil sang mata air. Atau istilah tersebut dapat disebut sebagai memanggil anak-anak keturunan Indonesia yang berkarir merumput di luar negeri. Effort yang patut diapresiasi untuk PSSI. Sesulit apapun proses dari perpindahan kewarganegaraan, tetapi akan selalu diusahakan. Ya, yang paling penting para pemain kita bisa membela timnas Indonesia lebih cepat. Probably, but I'm learning the language, so next time maybe in Bahasa. But happy to be here. Huge honor for me, very grateful, and hopefully we can achieve big things with each other. Tak hanya peran dari masyarakat yang selalu mendukung Sang Garuda, ada pula cerita unik yang terekam pada percakapan Ketua PSSI Erick Thohir bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai update berita terbaru dari 3 pemain keturunan Indonesia yang sedang dalam proses naturalisasi loh. Berikut merupakan bocoran dan informasi mengenai update dari 3 pemain terbaru yang sedang diproses. Itu paling penting. Urusan bola paling penting. Urusan bola paling penting. Itulah yang diucapkan di akhir kalimat di video yang merupakan tanda bahwa antusiasme yang tinggi serta dukungan yang diberikan oleh sang presiden. Wah, kayaknya Pak Prabowo udah gak sabar lihat timnas kesayangan dan kebanggaannya melaju ke Piala Dunia 2026. Berikut adalah 3 pemain keturunan yang terbaru yang sedang menjalani proses naturalisasi. Emil Audero Mulyadi, salah satu pemain keturunan Indonesia yang memiliki darah Indonesia dan Itali. Pastinya supporter timnas Indonesia udah gak asing nih sama nama Emil Mulyadi. Karena memang nama ini bukan nama yang asing dan sering banget disebut-sebut, bahkan sebelumnya pernah berjabat tangan dengan Erick Thohir pada saat Erick Thohir di Itali. Pemain selanjutnya itu Joey Pelupessy. Ia memiliki market value senilai 5,16 miliar rupiah. Pemain yang berusia 31 tahun ini bermain di Liga 2 Belgia atau Challenger Pro League. Joey ini merupakan pemain yang berposisi sebagai defensive midfielders, tetapi juga bisa sebagai center back dan center midfielders. Akankah Joey Pelupessy dipilih oleh Patrick Kluivert untuk menemani Tom Hayes sebagai partner duetnya? Dan yang terakhir yaitu Dean James. Dean James memiliki posisi sebagai left back yang merupakan akan menambah kekuatan dari left back timnas Indonesia. Meskipun kandidat terkuat dari posisi left back masih dimiliki oleh Calvin Verdong, tetapi Dean juga merupakan salah satu pemain option left back yang terbaik juga karena memiliki speed yang sangat cepat. Mampu untuk bersaing dan berani berduel, itu merupakan kata-kata yang dapat mendeskripsikan Dean James.
Pemain yang bermain di Go Ahead Eagles ini bermain di Eredivisie juga sempat mengalahkan PSV Eindhoven yang merupakan salah satu klub terkuat di Eredivisie. Setiap match selalu ada pemain baru. Apa mungkin timnas Bahrain akan kebingungan? Mengapa selalu ada pemain baru di timnas Indonesia? Benar-benar seperti mimpi. Rasanya untuk memikirkan para pemain Eropa ingin bergabung dengan skuad timnas Indonesia itu sangat mustahil mungkin di beberapa tahun yang lalu. Tetapi lihat seberapa cepat berkembang pesat skuad timnas Indonesia pada tahun terakhir. Banyaknya pemain keturunan yang mulai meminati untuk memasuki skuad Garuda. Bahkan seperti nama yang tadinya tidak mungkin akan bergabung, ternyata bergabung juga. Semua akan menjadi skuad Garuda pada akhirnya. Bahkan sang Presiden Republik Indonesia pun merestui jejak Indonesia melangkah ke kancah dunia FIFA World Cup 2026. Indonesia! Jaya! Apabila melihat dari sisi klasemen grup C di round 3 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia masih menempati tempat aman di tempat ketiga. Tetapi persaingan yang sangat-sangat ketat dan memiliki poin yang nyaris sama, maka ini akan menjadi perjalanan yang tidak akan mudah. Namun, apapun bisa terjadi asal kita berusaha. Langkah yang tepat adalah membuat skuad Indonesia menjadi lebih dalam lagi dari setiap posisi. Poin tetap harus diraih, meskipun Indonesia melawan Australia dan juga Bahrain, kita harus optimis untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Belum lagi Bahrain harus berhadapan dengan Ole Romeni yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya minggu-minggu lalu dan sedang gacor-gacornya di klubnya yaitu Oxford United di Liga Championship atau Liga 2 Inggris. Dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya. Yes, of course. I want to say thank you to the President of Indonesia for making everything possible. It's really an honor to play for such a big country and can't wait to play for all the fans, all the people, and make an impact. Dan ya, siapapun pemain yang disiapkan PSSI, kita sebagai supporter sudah pasti tahu itu yang terbaik. Sebagai supporter, tugas kita hanya mendukung, dan untuk Pak Prabowo menyetujui proses-proses, dan semoga proses 3 pemain keturunan ini akan segera selesai di bulan Maret sehingga bisa cepat debut melawan Australia dan juga Bahrain. Dan pastinya, terima kasih untuk Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir. Sampai jumpa di video selanjutnya.